Pada pertemuan lalu kita telah menjelaskan atau menyebutkan tentang hadis ciri-ciri dari orang-orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak bertatayur, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Dan di sini ada perkataan yang sangat bagus dari Syekh Sulaiman pengarang Taisir syarah kitab Tauhid. Kata beliau rahimahullah menjelaskan hadis ini, ketahuilah sesungguhnya hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka tidak menempuh sebab sama sekali. Jadi ketika dikatakan mereka tidak, ketika ada penyakit, ketika ada ini kerasukan, ketika ini disengat, layak tarpun tidak minta diruqyah, tidak pula minta dikei ketika ada penyakitnya, tidak tatayur, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Sebagian orang menyangka kepada Rabb mereka bertawakal, mereka ini adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ini adalah orang-orang yang tidak mampu sebab. Kenapa ruqyah ditinggalkan ini dan lain-lainnya? Kata beliau ini jangan dipahami seperti itu. Tidak menunjukkan hari ini bahwasanya mereka tidak menempuh sebab sama sekali, sebenarnya disangka oleh sebagian orang yang bodoh. Karena menempuh sebab ketika ingin mendapatkan suatu maslahat atau meninggalkan suatu bahaya, ini merupakan suatu perkara yang terfitrahkan bagi manusia secara darurat, mau tidak mau. Makanya tidak ada manusia itu yang kalau menurut orang tawakal itu diam saja di rumahnya, terus tidak berusaha, tidak mencari sebab. Dari orang yang melaksanakannya, dari orang yang bisa melaksanakan 100%, tidak ada. Walaupun dia mengatakan seperti itu, pasti tidak akan bisa. Diceritakan seperti dalam sebuah kisah, ada seorang sufi, katanya ekstrim orangnya. Nah, katanya masuk ke satu desa, satu negeri, satu kampung gitu. Nah, dalam keadaan lapar, tapi tidak mau minta, dan tidak mau pula berusaha. Kenapa? Tawakal katanya. Maka datanglah dia menghadir sholat Jumat. Nah, hadir sholat Jumat. Orang sholat, dia ikut sholat. Khatib naik, setelah itu dia dengarkan. Sampai selesai sholat, dia orang sholat sunat, dia ke mimbar, di bawah mimbar, duduk situ. Nah, sudah kelaparan sudah ini, sudah berapa hari tidak makan. Maka setelah selesai orang sholat, satu persatu orang sudah pada pulang. Dia kemudian berdem. Nah, tapi tidak ada orang perhatikan. Pergi. Kemudian dia memperbesar suaranya agar diperhatikan oleh orang. Kenapa ini? Terus besarkan suaranya. Sampai ada seorang yang mendekatinya, kemudian berkata, siapa kamu? Atau kenapa kamu seperti itu keadaannya? Katanya saya dalam keadaan apa? Dan siapa kamu? Katanya saya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di luar kampung ini, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga maksudnya tidak cari rezeki, tidak cari ini makan dan lain-lainnya. Maka orang itu mengatakan dicela dia dengan celaan-celaan. Artinya ini walaupun seperti ini pengakuannya, lihat, tidak usaha untuk mendapatkan makanan tadi. Ada kan? Dengan cara ini minta perhatian agar orang bertanya kepadanya. Jadi ini perkara darurat untuk mencari sebab ini. Dari seorang pun yang bisa lepas dari sebab, mau tidak mau dia. Perkara darurat fitri, terfitrahkan bagi manusia. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa lepas darinya sampai hewan. Kata beliau, bahkan tawakal itu sendirinya itu merupakan sebesar-besar sebab. Ketika orang mengharapkan sesuatu, percaya kebaikan atau ingin meninggalkan suatu bahaya, kemudian dia bertawakal kepada Allah, tawakal inilah merupakan sebesar-besar sebab. Selain dari ditempuh sebab-sebab yang lain. Bertawakal saja sudah merupakan sebab yang luar biasa. Sebagaimana kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Saya yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah yang akan mencukupinya. Ketika dia ingin mendapatkan kecukupan Allah Subhanahu Wa Taala, dilaksanakan sebab. Dan antara sebab terbesar apa? Wa man yatawakkal 'ala Allah. Saya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tawakal itu merupakan salah satu bentuk sebab untuk
salah satu bentuk sebab yang merupakan penyempurna tawakal. Ingat, tawakal itu terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ada penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menempuh sebab. Harus ada. Dan di antara sebab-sebab itu, tawakal sendiri. Nah, tawakal itu sendiri sudah menempuh sebab. Nah, kata beliau, yang diinginkan oleh hadis ini tidak lain yang diinginkan kecuali bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dibenci, padahal mereka butuh kepadanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tawakal. Jadi ketika mereka bertawakal, bukan artinya tidak mencari sebab. Mereka cari sebab-sebab. Cuma kamu meninggalkan ini, ruqyah dan lain-lainnya, meninggalkan minta diruqyah dan lain-lainnya. Mereka meninggalkan semua perkara-perkara yang dibenci, perkara yang dimakruhkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya meninggalkan perkara-perkara yang boleh untuk ditempuh. Nah, dan mereka inginkan di sini bertawakal, yaitu mereka meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nyata mungkin itu bisa memperbaiki mereka, itu mungkin bisa menyembuhkan mereka, itu mungkin bisa mendapatkan keinginan mereka. Dengan itu mungkin dia bisa terhindar dari bahaya. Tapi karena perkara yang makruh ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah yang penting. Dalam perkara apa saya sekarang? Ingin mendapatkan satu maslahat. Harus mendapatkan satu maslahat, harus menempuh ini. Perkara makruh. Tapi di baliknya ada kebaikan, harta atau ini, kesehatan dan lainnya. Tapi perkara yang makruh. Maka kalau bertawakal kepada Allah, tinggalkan perkara makruh, apalagi yang haram. Ingin terhindar dari bahaya. Ada perkara-perkara keadaan atau ada 6 perbuatan yang kalau kita laksanakan itu pasti menghindarkan kita dari kejelekan tersebut. Tapi perkara yang makruh, apalagi yang haram. Maka ditinggalkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti di sini sirqa wal iktiwa, minta diruqyah dan minta dicai. Nah, maka ketika mereka meninggalkan istirqa, mereka meninggalkan minta diruqyah dan mereka meninggalkan minta dicai, bukan menunjukkan bahwasanya minta diruqyah dan minta dicai bukan sebab. Bukan. Istirqa minta diruqyah sebab ingin lepas dari penyakit. Cai pun merupakan sebab kalau ingin lepas dari penyakitnya, sakitnya. Kemudian mereka meninggalkan bukan karena dia bukan sebab, tapi sebabnya adalah sebab yang dimakruhkan. Sebab yang dimakruhkan, mereka tinggalkan. Nah, terlebih lagi kata beliau, orang yang sakit itu kadang sangat berhasrat untuk kepada perkara-perkara yang disangka bahwasanya itu adalah sebab bagi obatnya. Nah, sebab bagi obatnya. Kata beliau, adapun menempuh sebab dengan berobat, nah, dengan cara pengobatan yang tidak ada makruh di dalamnya, maka anda tercela dalam tawakal. Nah, lihat ya, berobat saya dengan perkara-perkara yang makruhkan, mencari tawakal. Sehingga keluar dari apa? 70.000 golongan, 70.000 orang yang masuk surga tanpa ada. Bagaimana lagi kalau berobat dengan perkara yang haram? Atau dengan kaifiat yang haram? Nah, berobat dengan apa namanya? Sekarang orang pengobatan tanpa operasi. Alternatif katanya. Pakai dihilangkan. Pakai tentu saya sudah hilang. Nah, perkara diharamkan. Ini sudah bukan mengurangi tawakal, tapi menghancurkan asal tawakal. Asal tauhid, kalau dia mempercayainya. Nah, atau dengan obat-obatan yang dari tahu apa ini? Ramuan-ramuan, dari tahu apa ini? Punya tidak kemudian akibat dengan penyakitnya. Kemudian ditambahi baca-baca dan lain-lainnya. Nah, ada orang dibaringkan, taruh Al-Quran di atasnya, terangkat sembuh. Al-Quran. Gimana dia tahu ini pengobatannya betul tidak? Nah, maka ini semua adalah perkara-perkara yang mengurangi tawakalnya atau bahkan menghabiskan tawakalnya dari asalnya. Nah, sehingga mengeluarkan dia dari agama Islam. Kalau hilang tawakalnya atau dia berbuat kesyirikan dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu tarkuhu masyru'an. Nah, kata beliau kalau berobatnya adalah berobat yang tidak makruh, maka tidak tercela pada tawakal, tidak merusak tawakal dan tidak meninggalkannya bukan syariat. Artinya ketika meninggalkan tidak disyaratkan untuk ditinggalkan, tapi harus dilaksanakan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, tidaklah Allah menurunkan ma'anzalallahu min da'in illa anzalahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali pasti Allah menurunkan obatnya. Ketika Allah menurunkan obatnya, isyarat, kalau begitu dicari. Misalnya dalam ayat lain dikatakan, alim arafahu man arafa wa jahilahu
man jahilah. Ditahulah oleh orang-orang yang tahu, tidak tahulah oleh orang-orang yang tidak tahu. Yang jelas ada obatnya. Nah, wa sahabi syarik, dari sahabat sahabi syarik, sungguhnya Rasulullah bersabda, ya ibadallah, tadawu fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaa'un ghairu da'in wahid. Kata beliau, wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah meletakkan satu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala meletakkan juga obatnya. Nah, meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit. Satu penyakit ini yang tidak ada obatnya. Apa itu? Qalu ma huwa ya Rasulullah? Apa obatnya ya Rasulullah? Penyakit apa itu yang tidak ada obatnya? Kata beliau al-haram. Al-haram ini penyakit pikun, ketuaan. Nah, ini aja yang tidak ada obatnya. Tanya, penyakit apapun juga harus diyakini secara global ada obatnya. Dan ini keyakinan termasuk keyakinan yang harus dimasuki orang muslim secara global. Al-iman al-ijmali. Sifatnya keyakinan global yaitu apa? Semua perkara-perkara penyakit diyakini seorang muslim ada obatnya. Nah, maka tidak boleh seorang muslim meyakini ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kenapa? Ini akan mengurangi keimanannya terhadap hal ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan Zadul Ma'ad, hari ini, yakni hari tadi di atas tadi yang memerintahkan berobat, memerintahkan ini, Allah menurunkan penyakit kemudian menurunkan obatnya. Dan di sini juga isbat ma anzalallahu min da. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit. Ini sebab penerapan dalam penyakit yang menular dengan sendirinya. Allah yang menurunkan penyakit. Bukan dia yang pindah-pindah. Allah yang menurunkan. Allah yang menurunkan. Jadi Allah yang memulai penyakit pada orang yang kedua, sebagaimana Allah memulai penyakit pada orang yang pertama. Allah yang menurunkan penyakit pada orang yang ketiga, sebagaimana Allah menurunkan penyakit pada orang yang kedua. Cuman mungkin di antara sebabnya gara-gara mereka berkumpul. Gara-gara berkumpul dengan orang yang sakit, tiba-tiba Allah menakdirkan sakit mereka, menurunkan penyakit. Tapi berkumpulnya segala sebab, bukan gara-gara itu. Buktinya apa? Betapa banyak ada yang berkumpul dengan orang yang dianggap menular penyakitnya, tidak kena dia. Dia menunjukkan apa? Bukan gara-gara itu, sebab saja. Yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala penyakit. Nah, kata beliau, hari ini terkandung di dalamnya penetapan sebab akibat dan membatalkan ucapan orang-orang yang mengingkari sebab akibat ini. Dan perintah untuk berobat tidak ada menafikan tawakal. Sebagaimana tidak ternafikannya tawakal dengan menolak lapar, haus, lapar, panas, dingin dengan lawannya. Jadi kalau orang lapar, makan. Ini menafikan tawakal tidak makan ini. Orang haus, minum. Ini kan lapar ini penyakit, obatnya adalah makan. Haus ini penyakit, obatnya adalah minum. Panas adalah penyakit, obatnya adalah berteduh atau dan lainnya. Kalau dingin adalah penyakit, lawannya obatnya adalah ini. Nah, sebagaimana makan adalah obatnya bagi lapar, tidak mengatakan menafikan tawakal, maka yang pula sakit berobat tidak menafikan tawakal. Nah, bahkan kata beliau tidak sempurna hakikat tauhid kecuali dengan menempuh sebab ya Allah Subhanahu wa taala telah gariskan keharusan kerasannya kepada sebab akibat qadar wa syar'a. Secara qadar dan secara syar'i. Nah, dan bahwasanya orang yang mentatil meninggalkan sebab ini mencela atau merusak. Nah, tawakalnya dengan sendirinya. Sebagaimana dia telah mencacati perintah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini masalah akan datang lebih lanjut dalam pembahasan tawakal. Baik. Ya, kesimpulannya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, bukan orang-orang yang berpangku tangan tidak mampu sebab. Tapi mereka adalah orang-orang yang ketika ini mampu sebab, mereka meyakini sebab Allah SWT turunkan sebab. Menurunkan permasalahan, menurunkan penyakit, menurunkan berbagai macam permasalahan dunia maupun ukhrawi masalahnya, kecuali pasti Allah menurunkan juga jalan keluarnya, obatnya. Kemudian sebagai penghormatan, sebagai pengagungan, sebagai keimanan dia terhadap kehendak Allah ini, dia tempuh sebab-sebabnya. Sebagaimana seorang tidak mungkin masuk surga tanpa amalan. Amalan itu sebab. Maka dia tempuh juga sebab-sebab yang Allah turunkan untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Hanya saja mereka lihat ketika ingin melaksanakan sebab, lihat sebab-sebabnya. Ini sebab makruhat yang dimakruhkan atau diharamkan atau yang dibolehkan. Nah, itu pun mereka adalah orang yang pasti menjadi
sebab-sebab yang diharamkan. Mereka adalah orang-orang yang pasti menjadi sebab-sebab yang dimakruhkan. Ada perkara-perkara yang dimubahkan, perkara yang boleh mereka lihat. Seperti berobat tadi kan? Berobat ini hukumnya apa? Ini sebab yang mubah atau makruh atau haram? Asalnya mubah kan? Berobat itu. Itu pun perkara yang mubah mereka lihat. Kalau memang hal tersebut dibutuhkan sekali baru. Tapi kalau tidak, timbang antara sembuh dan tidaknya mereka tinggalkan. Padahal asalnya mubah. Perinciannya telah kita sebutkan tentang hukum berobat, ya, dalam dari Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi mereka berhati-hati dalam menempuh sebab. Kenapa? Kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena ada masalah, dikatakan tidak meruqyah. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang minta ruqyah kepada kita? Nah, dia minta ruqyah pada kita. Nah, kalau kita tidak melarang dia, artinya kita tidak mencegah dia. Apa kita juga keluar dari keutamaan ini? Nah, sebenarnya tidak. Nah, karena tugas kita beda. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ruqyah, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'." Siapa yang antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, dia berikan manfaat. Dari ruqyah kalau dia minta. Yang bermasalah adalah orangnya minta tersebut. Nah. Baik, kemudian di hadisnya, faqama Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Uqasyah bin Mihsan berdiri. Dan Uqasyah bin Mihsan salah seorang sahabat Badar yang hadir di perang Badar. Faqala, maka Uqasyah berkata, "Ud'ullaha ay yaj'al minhum." Ya Rasulullah, doakanlah untuk saya, berdoa kepada Allah agar menjadikan saya termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu. Di sini bolehnya tawassul dengan menggunakan doa orang-orang soleh. Nah, walaupun kita katakan pada pertemuan terlalu ada bentuk walaupun dari dikaitkan dari dimasukkan dalam hal ini dalam masalah minta ruqyah, cuman kata Ibnu Taimiyah ada kemiripan doa dengan ruqyah. Maka afdalnya seorang tidak minta didoakan, tapi dia berdoa sendiri. Adapun di sini minta doa, karena siapa yang diminta doa? Nabi. Adapun selain dari Nabi, dari kalangan orang saleh, tidak ada kepastian dikabulkan doanya. Kalau tidak ada kepastian diminta doanya, dikabulkan doanya, akhirnya berdoa sendiri ya, daripada dia menempuh resiko tersebut. Adapun Nabi pasti dikabulkan doanya, makanya minta doa padanya. Makanya minta berdoa padanya. Nah, Allah alam dalam masalah ini. Faqala, maka Rasulullah mengatakan anta minhum, engkau termasuk dari 70.000 orang ini. Ini adalah alam min alamin nubuwah. Salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. 6. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kapan Rasulullah SAW telah menetapkan ada orang yang masuk surga tanpa hisab, masuk surga, maka mereka juga meyakini bahwasanya ini orang ini adalah penghuni surga. Nah, bahkan di sini lebih. Dan tarif 4 juta berapa ya? 500.000 orang. Atau enggak ya? 10.000 ya? Nah, di masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, satu orang telah dipastikan Uqasyah bin Mihsan. Selainnya tidak ada. Nah, Abu Bakar, Umar dan lainnya tidak ada. Nah, paham ini? Diyakini satu orang Uqasyah bin Mihsan. Selainnya diharapkan dari kalangan para sahabat, Khulafaur Rasyidin dan semisal mereka diharapkan masuk dalam kategori ini. Nah, dan mungkin saya di budget ini besar kemungkinan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ini menunjukkan bahwasanya kadang orang yang lebih rendah kedudukannya memiliki kelebihan lain daripada orang yang lebih utama. Abu Bakar As-Siddiq jelas jauh lebih utama daripada Uqasyah. Dari perbandingannya sangat jauh. Tapi di sini beliau mendapatkan keutamaan lebih dari satu sisi. Ini menunjukkan bahwasanya kadang orang yang makdul, yang kalah utamanya, kalah afdal dari si umum, kadang di satu sisi dia lebih menonjol. Dia lebih menonjol, dia memiliki keutamaan lain. Nah, dan ini dari kasih sayang Rasulullah pada umat ini. Tidak kebaikan diberikan satu orang semua, tapi beliau sudah sini. Kadang ada sahabat yang datang bersama dia dikasih kelebihan lebih. Ada sahabat dikasih kelebihan lebih. Ada ilmu tambahan, Kasih masing-masing punya kelebihan masing-masing. Nah, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Nah,
perkataan beliau anta minhum ini ada kemungkinan. Nah, mungkin ini dan kalimat anta minhum ini dalam riwayat Al-Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan Allahumma ja'al minhum. Dia berdoa, ya Allah, jadikanlah dia dari mereka. Dan ini doa beliau dikabulkan. Dari sini beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar langsung memastikan anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Ini karena beliau melihat bahwasanya memang Aisyah pantas masuk di dalamnya. Dan alam ini ada hubungannya dengan hadis Rasulullah tentang penghuni Badar. Malu masyi'tum atau la'alla Allah ittala ala qulubi ahli Badar faqala malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Ketika Rasul Umar bin Khattab ingin minta izin untuk memenggal sahabat Hatib bin Abi Balta yang beliau mengirimkan surat kepada kaum musyrikin membocorkan sedikit rahasia Rasulullah, maka Umar bin Khattab ingin membunuh sahabat Hatib bin Abi Balta radhiyallahu ta'ala. Maka beliau berkata, tinggalkan dia. Mungkin Allah Subhanahu wa taala telah melihat ke dalam hati para sahabat yang ikut di perang Badar, di antaranya Hatib bin Abi Balta ini. Beliau hadir di perang Badar. Kemudian Allah berfirman kepada penghuni Badar, laksanakanlah beramallah, kerjakanlah apa yang kalian inginkan, semau kalian, saya telah mengampuni kalian. Nah, ini keutamaan yang besar bagi ahli Badar. Nah, orang-orang yang hadir di perang Badar. Di dalamnya termasuk Qasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian setelah itu berdiri orang yang lain. Lihat sahabat ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika ada perkara-perkara seperti ini, Rasulullah kabarkan, ada orang begini, ada kelompok begini. Langsung tertinggal diam, ya Rasulullah, doakan untuk saya. Beri lagi yang lain, ya Rasulullah saya juga. Semangat mereka, hidup dalam masalah kebaikan. Maka ketika ada perkara-perkara kebaikan, lupa itu perkara dunia. Langsung mereka ingat adalah akhirat. Lihat kisahnya, sahabat Al-Ansar itu, ketika Rasulullah datang kepada beliau, utusan, membawa harta yang sangat banyak. Harta upeti atau ghanimah. Dengar. Saya upeti. Nah, maka ketika datang harta tersebut, beliau bagi-bagikan kepada orang-orang pembesar Quraisy yang baru masuk Islam untuk ta'liful qulub. Melembutkan hati-hati mereka. Diberikan ini 100 dinar. Nah. Diberikan ini sedinar, 100 dinar dan ini diberikan 100 onta dan lainnya. Pokoknya diberikan semua, hartanya habis dibagi-bagikan untuk orang yang baru masuk Islam itu. Maka sahabat Ansor sebagainya ada yang tidak enak, sehingga mereka datang ke Rasulullah ingin meminta kepada Rasulullah SAW. Ingin itiraz, ada semacam kritikan, kenapa kami tidak dapat. Dan ini bukan penghinaan, bukan kejelekan bagi mereka, karena keadaan seperti itu mengharuskan. Mereka adalah orang-orang yang butuh. Nah, maka datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah ketika melihat mereka, maka Rasulullah bersabda, tidak akan bangga kalau orang-orang selain kalian pulang ke kampung mereka dengan membawa harta, membawa onta, membawa ini, sedangkan kalian pulang ke negeri kalian dengan membawa Nabi. Nah, dan berat lain dikatakan, minta apa yang kalian inginkan saya akan beri. Nah, dengan wajah sedikit marah. Seakan-akan ingin, karena sahabat datang ingin meminta dan sekarang ingin mengkritik, walaupun mereka tidak melakukan hal tersebut. Mereka ingin minta. Maka Rasul mengatakan, minta apa yang kalian berikan, saya akan berikan. Lihat, tadi datang ini mau minta apa? Ada pembagian. Tapi dengar kalimatnya Nabi, minta kalian, saya akan beri. Ini kalimatnya Rasulullah umum ini. Minta kalian apa saja, saya akan beri. Pasti saya akan beri. Hilang tadi itu permintaannya. Langsung apa permintaannya? Ya Rasulullah, minta ampun untuk kami. Langsung ingat perkara akhirat. Ada kesempatan besar seperti ini. Kapan-kapan lagi Rasulullah bilang seperti ini. Minta saya akan beri. Hilang tadi permintaannya, harta. Langsung ya Allah, ya Rasulullah, minta ampun untuk kami. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma ikfir lil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah untuk kaum Ansar dan ampunilah untuk anaknya dan ampunilah cucu mereka.
3 generasi dia minta ampun kepada Rasulullah SAW. Berkata apa? Membuang niat duniawi tadi ketika ada kesempatan perkara akhirat. Kemudian berdiri orang yang lain, kemudian berkata, "Wadu Allah ij'alni minhum." Ya Rasulullah, doakan juga saya agar termasuk dari mereka. Faqala sabaqaka ya Ukasha. Kata beliau, Ukasha telah mendahului engkau. Baik. Ini lembutnya adab beliau SAW di sini. Beliau tidak mengatakan, "Oh enggak, kamu sudah termasuk, kamu sudah terpenuhi syaratnya." Enggak. Nah, walaupun di hadis ini beliau para ulama berselisih pendapat atau menyebutkan 2 pendapat. Kenapa beliau menjawab seperti ini? Pendapat yang pertama mengatakan orang ini munafik. Tapi Rasulullah tidak ingin terlalu membuka, berterus terang sehingga dia menjauh dari Islam. Tapi untuk ditaklif dia katakan, "Sabaqat Ukasha telah mendahului kamu." Pendapat yang kedua mengatakan beliau mengucapkan untuk menutup pintu, agar jangan sampai pintu ini terbuka lebar sehingga semua sahabat minta. Dan tertutuplah pintu tersebut tidak didapati oleh orang-orang belakangan. Dan 2 pendapat ini mungkin pendapat yang kedua lebih mendekati Allah Taala. Baik, kira ini. Insyaallah kita